Bahwa tidak sedikit orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Furqan Allah mengingatkan, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, afa anta takunu alaihim wakila." Tidakkah tahu engkau Muhammad, ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Bagaimana maksudnya? Ketika hawa nafsunya lebih dia diikuti daripada perintah Allah, maka sesungguhnya hawa nafsunya lah yang menjadi Tuhannya, bukan Allah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala sharika lahu. Asyhadu an la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibad يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kepada Allah atas kurnianya kita. Salawat dan salam buat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi ajma'in. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, sejak dari kecil kita sudah menegaskan bahwa kita bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak di alam rahim pun sebenarnya ketika kita ditanya oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah saya ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka kita sudah menjawab, tentu ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Begitu kita lahir ke muka bumi, hal itu diingatkan kembali dengan kumandang azan di telinga kita. Bahkan setiap hari kita diharuskan untuk mengulang-ulang bacaan yang menegaskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, sangat penting juga kita fahami apa konsekuensi di balik pengakuan bahwa kita bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pembuktian yang harus kita tunjukkan bahwa memang Allah itu benar-benar Tuhan kita? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat, maka ketika kita kembali ke dalam kandungan makna ilah, atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan Tuhan, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Yang tentunya ketika kita menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, maka substansi dari makna-makna itu
tentu harus terbukti dalam kehidupan kita. Dan adalah bahwa ilah itu mengandung makna al-matsbu' atau al-muta'. Sesuatu disebut ilah atau disebut Tuhan ketika dia menjadi yang diikuti atau dipatuhi, diikuti atau ditaati. Maka tingkat ikutan kita atau tingkat kepatuhan kita kepada sebuah objek itu menjadi tanda bahwa kita mempertuhankannya. Maka ketika kita menyatakan bahwa Allah itu sebagai ilah kita, atau ketika kita menyatakan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka include di dalamnya pengakuan kita bahwa tidak ada yang kita ikuti, tidak ada yang kita patuhi dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagai seorang muslim, satu-satunya kepatuhan dan ketundukan yang kita miliki, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patuh dan ikut kepada selain Allah, dan ikut kepada makhluk, kepada manusia, itu hanya dibenarkan dalam rangka patuh dan taat kepada Allah, serta tidak boleh dalam kondisi maksiat kepadanya. Ketika kita diharuskan patuh kepada seorang pemimpin, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, pada Allah, karena memang Allah kita patuh itu pada Allah, karena memang Allah yang perintahkan kita patuh kepada kedua. Kepatuhan itu bukan ketika kita patuh kepadanya membuat kita durhaka kepada. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, bahwa kita tidak boleh patuh dan taat kepada makhluk kalau kepatuhan dan kita bermaksiat. Maka kaum sidang jamaah Jumat rahimahullah, ke dalam makna kata abdun, makna budak, budak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita ilustrasikan makna budak dalam konteks kehidupan manusia, ketika seorang budak dengan majikannya, ketika seorang majikan sudah memerintahkan sesuatu, maka sang budak pasti akan menjalaninya. Tidak ada seorang budak yang berani membantah majikannya. Seorang budak atau panggilan tuannya, ketika sini temui saya, maka pasti sang budak dengan segala kemampuannya akan berusaha secepatnya untuk datang.
Ketika sang budak diperintahkan untuk melakukan sesuatu, dengan segala upaya dia akan segera melakukan perintah yang diberikan oleh majikannya. Maka memperbudak diri kita di hadapan Allah harusnya jauh lebih baik dari bagaimana seorang budak dalam konteks manusia memperbudak dirinya di hadapan manusia. Kalaupun ada seorang manusia yang menjadi budak bagi manusia lain, majikannya tidaklah memberikan manfaat yang seberapa. Tetapi sangat pantaslah kita memperbudak diri kita di hadapan Allah, karena memang Allah lah yang telah memberikan kepada kita segalanya. Maka pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kepatuhan itu? Sudah sejauh mana kemauan kita untuk mengikuti atau bahkan memperbudak diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk datang menghadap kepadanya, atau untuk kalau hal itu masih menjadi hal yang sangat mudah untuk kita tawar, ketika dia menawar permintaan majikannya, permintaan tuannya. Ketika dia mengundang kita datang ke rumahnya 5 kali seminggu, tapi kita hanya mampu 1 kali seminggu, maka sebenarnya kita belum betul-betul memperbudak diri kita di hadapannya. Atau kita belum betul-betul menjadikan perintahnya, kemauannya, keinginannya sesuatu yang harus kita taati, yang kita tidak berdaya sama sekali untuk menolak dan menghindarinya. Sehingga kalau sudah ada perintah dari Allah, sudah ada panggilan dari Allah, maka jawaban kita dan respon kita hanya satu: sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Maka itulah konsekuensi dari pengakuan bahwa kita mengakui Allah itu sebagai ilah, Allah itu sebagai Tuhan, sehingga kita menjadikan titahnya, perintahnya itu menjadi sesuatu yang sangat berarti dan tidak berdaya kita untuk menolak dan menghindarinya. Kemudian kaum muslimin sidang jemaah Jumat, ketika kita mengakui Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan, maka itu juga termasuk di dalamnya bahwa Allah itu atau Tuhan itu menjadi al-marhub, ya, menjadi objek yang kita takuti dalam hidup kita. Bahwa dalam hidup ini yang kita takuti adalah Allah. Takut dalam artian bukan kita menghindar darinya, tetapi takut atas kemarahannya, takut akan kebenciannya, takut kalau seandainya dia tidak ridho kepada kita. Maka pertanyaannya juga, ketika kita sudah menyatakan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Allah lah Tuhan kita, sudah sejauh mana ketakutan kita akan kemarahannya? Sudah sejauh mana kegelisahan kita akan kebenciannya kepada kita? Atau sudah sejauh mana kecemasan kita kalau seandainya dia tidak ridho kepada kita? Sudahkah ketakutan itu melebihi dari ketakutan kita andaikan seorang makhluk marah kepada kita? Kadang sebagai manusia kita takut kalau seandainya pimpinan kita, atasan kita, atau orang yang kita pandang terhormat, kaya dan segalanya, kita takut dia benci atau marah kepada kita. Sehingga apa? Kita tidak mau melakukan sesuatu yang salah di hadapannya. Kita selalu menjaga citra dan sikap kita di hadapannya. Begitu terkadang kita takut dengan manusia. Tapi sudah sejauh mana rasa takut itu?
kita persembahkan kepada Allah, betul-betul takut dan gelisah kita kalau seandainya dia marah kepada kita. Sehingga akhirnya itu akan membuat kita betul-betul menjaga sikap dan perilaku kita kapanpun dan dimanapun. Atau justru kita tidak punya rasa takut sama sekali kepada Allah. Tidak punya rasa takut, tidak punya rasa segan. Sehingga mengabaikan perintahnya itu hal yang biasa saja. Tidak ada kegelisahan sama sekali di hati kita. Andaikan suatu saat kita terlambat datang memenuhi panggilannya. Tidak ada ketakutan sama sekali dalam hati kita. Andaikan suatu saat kita melanggar perintahnya atau melakukan larangannya. Atau tidak ada kecemasan dan ketakutan di hati kita ketika kita melakukan hal-hal yang menimbulkan amarahnya. Ketika Rasulnya dia sudah mengancam, la'anallahu akilur riba, Allah itu melaknat orang yang makan riba. Biar saja, nggak peduli kita mau laknat mau benci, terserah, yang penting ini kebutuhan saya. Nggak takut kita. Atau melalui lisan Rasulnya Allah menyampaikan la'anallahu rashi wal murtasi, Allah melaknat orang yang memberi sogok dan menerima sogok. Maka melakukan itu tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dan mencemaskan atau menjadi hal yang biasa saja. Enggak takut kita dengan ancam-ancamannya. Ketika dalam banyak ayat Allah mengatakan fabashshirhum bi'adzabin alim, kasih tahu mereka kalau itu yang mereka lakukan azabku sangat pedih. Tidak pernah ada rasa takut bagi kita. Maka mempertuhankan sesuatu itu akan membuat kita sangat takut dengan sesuatu itu. Maka rasa takut kepada makhluk, kepada manusia, atau kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala masih jauh lebih besar kan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya siapa yang kita pertuhan sebenarnya? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari dua poin tadi, bahwa ketika kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah, maka betulkah Allah itu sudah menjadi yang paling kita ikuti dan paling kita taati dalam hidup kita? Begitu juga ketika kita mengakui bahwa Tuhan kita Allah, betulkah Allah itu menjadi objek yang kita paling takuti dalam hidup ini? Atau sesungguhnya masih banyak yang lebih kita takuti dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih banyak yang lebih kita taati dan kita ikuti dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin orang, mungkin sesuatu, atau bahkan mungkin hawa nafsu kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran Allah mempertanyakan dan sekaligus sebenarnya mengingatkan bahwa tidak sedikit orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Furqan Allah mengingatkan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihim wakila. Tidakkah tahu engkau Muhammad, ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Bagaimana maksudnya? Ketika hawa nafsunya lebih dia diikuti daripada perintah Allah, maka sesungguhnya hawa nafsunya lah yang menjadi Tuhannya, bukan Allah. Ketika dorongan hawa nafsunya lebih dia inginkan dibanding keinginan-keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah maknanya dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ketika yang dia takutkan dan yang dia cemaskan dalam hidupnya adalah sesuatu yang didasari oleh keinginan dan kecemasan hawa nafsu, maka itulah yang maknanya menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, diharapkan kalimat demi kalimat yang kita ucapkan, apalagi kalimat syahadat,
kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat paling penting dan suci dalam kehidupannya kita, hendaknya tidak hanya menjadi kalimat penghias bibir, tapi betul-betul kita fahami maknanya, kita fahami konsekuensi dari ucapan itu, dan kemudian kita buktikan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyatakan bahwa Allah lah Tuhan kita, maka Allah lah yang paling kita ikuti dan taati dalam hidup ini. Sehingga apapun kepentingan dan keperluan ketika berbenturan dengan keinginan dan perintah Allah, semuanya harus minggir. Begitu juga kita jadikan ketakutan akan kebencian dan kemarahan Allah menjadi sesuatu yang paling kita takuti dalam hidup ini dibanding kebencian, kemarahan atau ketidaksenangan siapapun kepada kita. La'allakum turhamun. الحمد لله الذي أنعمنا نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واسمعوا ما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء من بلدنا هذا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.